Kalau kemarin katanya dari sisi pemerintah menginginkan eh, ya mitra itu menjadi karyawan dan itu sempat membuat daripada pihak Goto pening gitu kan. Ini gimana? Koplak namanya ini, ya Ya, kan, ya, ya anggota-anggota dewan yang koplak, yang nggak paham bisnis tapi berani asal ngomong seenaknya aja, dan ini jelek sekali untuk iklim bisnis di Indonesia. Ya nanti orang takut ya kan mau datang ke Indonesia bisnis ya kan, ya ya, ya, tiba-tiba anggota dewannya kayak begitu, legislatornya kayak gitu ya ya, kan, yang merugikan si pengusaha gitu loh betul. ya. Kayak gini-gini kan yang menjadi penyakit untuk ekonomi kita gitu loh ya. Ya, ya, Banyak malingnya, banyak premannya ya kan, banyak orang asal ngomong ya kan, dan mereka adalah penguasa-penguasa gitu ya, loh ya, bukan rakyat biasa yang tidak punya impact apa-apa terhadap keputusan kan gitu ya, ya kan, atau legislasi gitu. Aturan yang benar ya kan, ya, tidak asal ngomong, preman dihabisin. Nah ya, itu yang membuat investor baru mau datang ke Indonesia. ya, Walaupun infrastrukturnya bagus tapi di lapangan dia diperes, mana mau ya, orang invest kan gitu. ya, Eranya teknologi bos, ya, di mana-mana sekarang Cina udah competing dengan Amerika sampai si Trump kelabakan kan. ya. Nah kan sekarang eranya teknologi, so I put my money in teknologi stock. Halo Sobat Sip, saat ini kita sedang berada di ketidakpastian ekonomi. Dan banyak sekali orang di podcast-podcast sebelumnya menanyakan kira-kira saham apa yang bagus di ketidakpastian ekonomi ini. Nah, kira-kira saham apa yang bakal beggar atau bahkan multi beggar di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan hari ini kita datangkan salah satu narasumber favorit Anda, yaitu Prof. Ferry Latuhin. Selamat datang bro. Thank Thank you you. mau datang di podcast gua lagi. Thank you for inviting me again. Oke, bro, ini banyak di kolom komentar yang tanya. Di tengah ketidakpastian ekonomi ini saham apa bro yang kira bagus? Saham ya udah jelas, kalau kita lihat tadi ini hari aja, kalau saham-saham yang vulnerable untuk ketidakpastian ekonomi itu pasti bank. Ya ini hari kita lihat bagaimana BCA tadi sesi pertama juga di down ya, sampai 300 poin down ya. Ya, ya, ya. 4% atau 3% sekian ya kan, BMRI, BBRI, BBNI semua di down ya, 4%, 3% down, indeks sendiri down 1,7%. Rupiah juga terbang lagi tadi ya ke 6346 setahu saya ya. Jadi Ya, kemarin udah sempat menguat ya, ya, 16 berapa gitu kan, sekarang udah 16.350 lagi gitu kan ya. ya. Nah, saham-saham yang resilient terhadap shock itu saham-saham teknologi bos. Oh, Tapi memang kalau saham-saham teknologi itu, apalagi kayak startup ya, kayak ya, startup kayak misalnya GoTo ya. ya kan itu kan saham teknologi basically ya kan Oh, ya. bukan saham itu ya? Bukan Eh, manufacturing, dia nggak memproduksi Iya, apa-apa tapi ya kan kan, dia banyak providing. orang berpikir GoTo itu logistik ya, karena nganterin Oh, makanan, iya 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 terus iya kemudian iya. marketplace. Iya Ya, ya itu kan sebetulnya base-nya teknologi oh ya, base-nya ya teknologi iya ya. ya kan cyber. Nah, saham-saham kayak gini memang dalam jangka pendek sangat risiko tinggi ya, karena masih bakar duit ya. Tapi Oke. kalau kayak GoTo ini saya lihat tahun ini sudah selesai bakar duit dan tinggal meraup duit ya kan Oh, ya, karena udah puluhan triliun bakar duitnya di 5 tahun pertama ya, 4-5 tahun terakhir ya. ya, ya, ya. Dan kita lihat juga EBITDA-nya udah menuju ke arah positif ya kan. Di kuartal pertama kita lihat udah tinggal berapa ratus miliar lah, sedikit sekali ya, nggak Ya. triliun, nggak puluhan triliun ya bleedingnya ya. Dan saya yakin ya tahun ini udah mulai start bleeding, stop bleeding money ya kan, stop burning money, tinggal start making money gitu loh ya. Oh. Nah, saya dengar juga servernya udah pindah ke Alibaba dan Tencent ya. Oh, berarti sekarang Goto akan bekerja Ya, sama sama Alibaba. ya karena Kemarin denger-denger kan katanya mau sama Grab. nggak, itu Ternyata rumor. dibantah sama Grab Indonesia. Juga dibantah sama GoTo sebetulnya, Oh, tapi orang kayaknya percaya rumor-rumor kayak begitu. Basically si rumor itu doesn't matter at all ya. Yang penting lihat fundamentalnya. Nah sekarang artinya apa? Kalau server ada di Alibaba ya, Alibaba sendiri si shareholder ya, ya kan ya, Tencent ya. Jadi ya, ya. this is a good news basically ya kan. Yang kedua nanti tanggal Berarti ada 8. kemungkinan ini Alibaba sama Tencent akan nambah porsi sahamnya ya. Ya, Saat ini kan mereka salah satu pemegang saham mayoritas juga ya. ya basically seperti itu ya. Kalau artinya sekarang dipindahin servernya ke Alibaba dan Tencent, otomatis ya share mereka juga nanjak ya, kayak gitu ya. Oke.
Kalau tidak nanjak tuh basically ke shareholder sendiri lebih aman ketimbang di luar shareholder ya kalau ngomongin server nih. Ini kan server paling matters banget ya kan. Ini tulang punggungnya nih ya bisnis GoTo ya kan ya. Nah selebihnya tanggal 18 Juni juga kabarnya tidak jadi ya, akan ada RUPS tidak jadi melakukan private placement ya kan. Itu bukannya kabar buruk? Itu kabar bagus karena artinya mereka punya cash yang nggak perlu cash dari luar ya kan. Kalau private placement malah kabar buruk karena kan terjadi dilusi ya kan ya, semakin banyak saham yang beredar ya. Karena ada kemungkinan kalau dia untung profit pasti bagi dividen. Nah kalau bagi dividen semakin banyak bertambahnya saham yang ada justru merugikan investor. Iya, terjadi dilusi sebutnya ya. Nah selebihnya juga kabarnya juga permintaan GoTo kepada OJK untuk buyback. Ya kan, nah ini juga good news juga ya. Karena kalau buyback kan berarti kan ada demand yang tinggi ya, dan kesiapkan dana kalau nggak salah sekitar 200 juta US dollar, 3 triliun ya untuk buyback ya kan, berlakunya mulai tanggal 25 Juni setahu saya permintaannya terhadap OJK ya, 18 Juni. Jadi kalau ngomong soal saham di dalam ketidakpastian ya, saya lebih memilih saham-saham teknologi yang memang harus sabar jangka panjang ya kan, karena kita lihatlah contohnya seperti dulu Amazon ya, bagaimana tahun 96 harganya cuma 5 perak ya. Tapi 5 US dollar ya kan, pada waktu itu baru starting ya sebagai startup ya, sangat bleeding, tapi 20 tahun kemudian itu 400 kali lipat kalau nggak salah ya, $2.000. Ya nah inilah makanya benar-benar ada stock split juga ya. Setelah itu kalau nggak salah melakukan stock split dan kembali lagi ya tetap aja hiking ya, karena poinnya adalah kembali lagi begitu setelah bakar duit ya kan, company like this kan modalnya sebetulnya service ya kan ya, lebih ke arah service ya. Betul. Ya kalau ke arah service ya begitu market mereka kuasai ya kan, ya udah bilang you have everything lah kayak gitu, karena Amazon kan menguasai market ya kan ya. Nah saya kira kalau kasusnya dibalikan dengan GoTo juga saya rasa kalau market share masih lebih besar GoTo dibandingkan Grab ya. Kalau Grab kan justru lebih gede GoTo. Lebih GoTo, tapi kan kalau Grab kan skalanya internasional ya, ke Malaysia ya kalau nggak salah ya, di negara-negara lain ya kalau nggak salah induknya juga Uber ya segala macam ya. Jadi kalau GoTo ini memang local players gitu kan, tapi kalau menurut saya market share sih kalau kita lihat kasat mata lah sehari-hari juga everywhere lebih banyak GoTo ya yang dipakai ya, Gojek ya. Jadi kalau saya ditanya saya memilih saham apa dalam ketidakpastian ini, saya memilih saham ya seperti GoTo inilah ya, bahkan GoTo ya yang saya lihat promising sekali, dan saya bisa salah tapi saya yakin ya kalau sudah mulai tahun ini making money ya kan, start making money, stop burning money, saya kira sih ke 100 aja gampang ya. Dan ini ya sekarang di trading di 63 64 menurut saya udah too cheap gitu kan untuk jangka panjang. Berarti ada kemungkinan bisa naik beggar nih. Bisa lebih dari 70 sampai 100% nih. Bisa bahkan my projection sih kalau saya tahan 1 tahun ya, 1 tahun setengah, saya yakin ada di sekitar 150 harganya ya. Wow, ini bisa diperhatikan nih Bang. Saya bisa salah tentunya ya. Tapi kalau hitung-hitungan saya lihat dari financial report ya kan, it is making progress ya kan, bahkan sangat cepat sekali dibandingkan startup sebelumnya ya. Dan GoTo is too big to fail ya kan, karena udah burning money puluhan triliun, nggak mungkin lah ya dia bangkrut dalam sekejap gitu kan. Bahkan it is getting better and better. Oleh karena itu I put my attention to GoTo and I buy and I hold ya. Saya nggak trading loh kalau untuk saham-saham kayak begini, I let it go ya kan. Mau turun ya silakan turun ya kan, karena my holding period itu 1,5 sampai 2 tahun. Nah dengan keyakinan bahwa dalam 1,5 2 tahun ke depan saya rasa sih udah bermain di angka 150-an ya, nggak lagi di bawah 100 gitu loh ya, based on the financial report release di BEJ ya. Jadi saya lihat wah ini udah mulai boleh nih kita koleksi, sebab nggak mungkin lah kalau menurut saya nggak mungkin ke gocap lagi gitu ya kan, it's over lah ya masanya. Kalau 50 gocap, bisa borong lagi ya, bisa borong lagi gitu ya, apalagi ada program buyback nanti ya tahun tanggal 18 huruf saya kalau nggak salah, permintaan buybacknya starting tanggal 25 Juni kalau nggak salah ya. Itu kabar bagus, dan kabar yang lebih bagus lagi yaitu ya saya tadi kalau nggak salah dapat informasi dari teman bahwa Patrick sekarang katanya, ini saya cuma informasi ya, I bet on that lah ya. Jadi Patrick lagi ada di Cina, Patrick CEO ya dari GoTo, lantas katanya servernya juga udah beres migrasi ke Tencent dan Alibaba. That's good news. Saya melihat Patrick memang jago ya. Oh iya. Sebelumnya secara track record Patrick
sangat luar biasa ya. Luar biasa, anak muda yang sangat dinamis ya, boleh bilang masih muda lah ya, tahun 74 dia lahir, baru 51 ya, ya kan, ya masih tergolong muda tapi pengalamannya luar biasa. Dia juga pendiri North Star ya, ya saya kira Dan sejak dipegang sama Patrick, North Star juga growth sangat luar biasa ya. Patrick is a very brilliant young man kalau menurut saya. Jadi GoTo is in a good hand. Dan secara attitude, secara segala macam. Semua. Komunnya juga keren. Agus Martowardoyo ya, bukan profesional abal-abal loh, itu kelas dunia lah. Jadi jajaran manajemennya oke semua. Ya, oke semua. Memang kemarin rumor yang nggak enak bahwa si Boy Thohir keluar, tapi Boy Thohir doesn't count lah menurut aku sih ya. Karena Warren Buffett bilang kalau kita mau masuk ke sebuah company, katanya salah satu syarat utama maka manajemennya harus capable dan kredibel. Dan nggak ada catatan negatif gitu ya. Nggak ada. Kita lihat Agus Marto sebagai profesional juga ya, perform very very well ya kan, ya nggak pernah ada catatan buruk ya kan ya. Yang pertama memang he is very professional, udah lama berkiprah di banking ya kan ya, dia tahu how the money flows ya kan ya. Lantas yang kedua Patrick ya, younger guy, kita lihat juga North Star di tangan dia very good ya kan, dan dia memang sangat devoted kepada GoTo juga ya kan. Jadi menurut saya sih kalau ngomong corporate governance you don't have to worry gitu loh ya. GoTo is in a good hand gitu kan. Yang kedua, dan terlihat dari laporan keuangan, dari Patrick Waluyo masuk sebagai dirut ya. Iya, itu mulai terjadi perubahan yang signifikan. Signifikan sama sekali ya. Oleh karena itu saya harapkan tahun ini GoTo stop burning money and start making money. Dan pada saat dia scrolling down dari EBITDA yang hijau sampai ke bottom line ya kan, ke net income-nya hijau, nah itu saatnya dia ngacir luar biasa bos. Ya, jadi walaupun sekarang secara net income masih merah ya. Masih merah, tapi EBITDA-nya udah mulai. EBITDA-nya udah mulai hijau. Iya, kan ada pembayaran bunga ya yang bikin net income jadi merah. Ya. Sebenarnya itu bisnisnya GoTo itu lebih ke arah Gojek yang sebagai motor atau Tokopedia? Enggak, kalau ngomong masalah bisnis lainnya lebih ke arah sampai sekarang marketplace nggak berapa bullish ya. Lebih ke arah Gojek, GoRide, GoFood, GoPay ya kan, semuanya ke arah sana. Dan saya lihat itu yang menjadi tulang punggung daripada GoTo, dan kita lihat juga everywhere. Nah, bahkan sebetulnya di dalam ekonomi yang banyak PHK ini sebetulnya bagus untuk GoTo. Kenapa? Karena armadanya kemungkinan semakin banyak. Ya kan orang kalau kena PHK kan biasanya sekarang paling gampang tuh gua beli motor, gua ngojek gitu kan ya, itu paling gampang. Nah sebetulnya di sini juga ada kalau kita ngomong ekonomi yang tidak pasti dan kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita turun, apalagi kalau kita lihat PHK di mana-mana gitu kan ya. Saya rasa pelarian utama mereka yang kena PHK adalah GoTo, Gojek ya kan. Nah kalau Gojek ini armadanya semakin banyak, berarti alat produksinya semakin banyak kan gitu ya kan ya, revenue-nya semakin tinggi. Banyak unit tanpa perlu keluar modal. Kan ini kemitraan, ya kan sifatnya ini nggak ada kehubungan industri sebagai buruh dan majikan, nggak ada, ya kan salah. Makanya kemarin tuntutan bahwa potongan 20% harus dikurangi itu dari mana, ya kan mereka emangnya modal dengkul, aplikator itu kan banyak ya. Pernah bakar uang itu adalah promosi pada waktu mereka melakukan pemotongan, ya kan ya, melakukan diskon, ya kan misalnya mereka subsidi tuh, biasanya Anda pesan makanan 50.000 mereka bisa subsidi 20.000 loh ya kan ya, kayak gitu-gitu itu bakar duit, itu harus diperhitungkan gitu loh ya kan. Jadi jangan asal ngomong aja itu ya kan, si Adriana Pitupulu itu ya kan ya, di DPR dia nggak paham bisnis apa-apa tapi rame banget buat bacotnya gitu kan ya. Itu nggak boleh. Sebab apa? Biar bagaimana ya Pak, usaha-usaha semacam GoTo ini, aplikator ini menciptakan lapangan kerja loh. Jangan dilupa ya, economic impact-nya ya kan, economic benefit-nya terhadap ekonomi as a whole. Mereka itu job creation, job provider ya kan. Banyak yang menjadi pengangguran, akhirnya kan mereka daripada jadi maling mendingan jadi gojeker kan gitu ya kan ya. Nah ini semua harus diperhitungkan sebagai wakil rakyat, nggak bisa asal ngomong doang gitu loh. Nah, kalau kemarin katanya dari sisi pemerintah menginginkan mitra itu menjadi karyawan, dan itu sempat membuat daripada pihak GoTo pening gitu kan.
Ini gimana? Enggak, yang ngomong ini nggak paham gitu loh ya. Ini apa-apaan sih urusannya. Kayak Anda misalnya mau bisnis sama saya bilang Pak Tony ya kan, you tolong deh ya, saya punya barang dagangan ya kan. Kalau Pak Tony memang punya channel, punya keahlian, why not ya kan, dagangin saya. Masa saya disuruh merekrut Pak Tony misalnya jadi karyawan, kan kocak gitu loh. Ini kan suruh gaji, suruh kasih THR nah, gitu iya kan, ini koplak namanya ini ya kan. Ini anggota-anggota dewan yang koplak, yang nggak paham bisnis tapi berani asal ngomong seenaknya aja, dan ini jelek sekali untuk iklim bisnis di Indonesia. Ya nanti orang takut ya kan mau datang ke Indonesia bisnis ya kan ya, tiba-tiba anggota dewannya kayak begitu, legislatornya kayak gitu ya kan, yang merugikan si pengusaha gitu loh ya. Ini parah sekali ini pemerintahan sekarang ini ya, baik di legislatif maupun di eksekutif. Apalagi kemarin dengar anggota Kadin pun ada data preman juga ya. Iya, main todong aja minta 5 triliun ya kan tanpa tender. Ini kan gila ya kan. Kayak gini-gini kan yang menjadi penyakit untuk ekonomi kita gitu ya. Banyak malingnya, banyak premannya ya kan, banyak orang asal ngomong ya kan, dan mereka adalah penguasa-penguasa gitu loh ya, bukan rakyat biasa yang tidak punya impact apa-apa terhadap keputusan kan gitu ya kan, atau legislasi kayak gitu. Jadi harapan daripada pemerintah bahwa dia bangun infrastruktur, jalan tol segala macam untuk mengundang foreign direct investment bisa terhalang dengan itu ya, Bro? Ya bisa dong, ini masalah suprastruktur kok. Makanya saya bilang tahun lalu 5 tahun Jokowi jor-joran, bahkan 10 tahun Jokowi jor-joran membangun infrastruktur. Akibatnya apa? Malahan terjadi paradoks, yaitu produktivitas kita turun. Ini kan terbalik, seharusnya semakin banyak capital stock, semakin tinggi produktivitas, tapi yang terjadi malah turun. Dan sekarang malah ramalan IMF bahwa ekonomi kita cuma tumbuh 4,7% ya kan ya. Ini akibat apa? Akibat masalahnya salah diidentifikasi. Di infrastruktur is a necessary condition but not sufficient. Yang lebih utama adalah suprastruktur. Ya kayak tadi ya, aturan yang benar ya kan, tidak asal ngomong, preman dihabisin. Nah itu yang membuat investor baru mau datang ke Indonesia. Walaupun infrastrukturnya bagus tapi di lapangan dia diperas, mana mau orang invest kan gitu. Mungkin Gotoh kemarin turun dari 80-an ke 60-an gara-gara omongan-omongan yang salah. Banyak nih omong-omongan yang boleh dibilang akhirnya menjadi pressure terhadap saham GoTo itu sendiri. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau Anda memegang saham GoTo, yang harus Anda lihat adalah jangka panjang. Jangan main jangka pendek. Karena kembali lagi namanya saham sekarang ini. Kalau orang nanya sama saya, Pak Ferry, 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan saham apa yang menjanjikan? Sekarang eranya teknologi, bos. Ya kan, eranya AI ya kan. Jadi saya selain consumer goods ya kan, consumer goods is okay ya kan, karena cash in cash out tapi kalau investment yang tinggi dan promising emang jangka lama adalah teknologi. Eranya teknologi, bos. Di mana-mana sekarang Cina udah competing dengan Amerika sampai si Trump kelabakan kan. Ya kan, sekarang eranya teknologi, so I put my money in teknologi stock gitu. Itulah sebabnya Dow Jones kinerjanya kalah sama Nasdaq. Sama Nasdaq ya kan, makanya Nasdaq Dow Jones merah, Nasdaq tuh bisa ngacir loh ya kan. Ya karena ini you are right ya kan, bandingkan Dow Jones sama Nasdaq ya kan. Nasdaq itu semua teknologi, bos. Nah oleh karena itu kalau memang lihat ke depan, you want to put your money in stock, ya pilih saham-saham teknologi ya kan. Nah kalau di Indonesia saham teknologi ya cuma satu-satunya yang bilang kelas dunia dengan kapitalisasi yang besar adalah GoTo. Nah kalau dulu di tengah ketidakpastian market, orang mengatakan defensive stock. Nah kalau dulu kan belum ada teknologi ya. Dulu defensive stock kan ada Unilever, Indofood, ICBP gitu kan ya. Nah, menurut lu gimana tuh saham-saham? Saham kalau Indofood masih oke ya. My valuation Indofood masih murah. Ya, tapi kalau Unilever itu terlalu mahal, bos. Ya kenapa? Lihat aja balance sheet-nya itu shrinking loh, equity-nya. Ya kan, cash-nya juga shrinking. Bahkan kemarin tahun 2024 melakukan dividen payment 133%. Artinya apa? Lebih tinggi dari net income dia. Ya kan, sehingga cash-nya juga tergerus. Ya, gimana tuh ceritanya dia bisa ngasih lebih bisa, besar? Karena apa? Kalau you hold cash besar-besar sementara you don't know what to do dengan cash Anda, ngapain Anda pegang? Ya kan, artinya apa? Dia juga udah nggak punya ide lagi bagaimana how to grow the market. Ya kan ya, tinggal masalah kecilin aja balance sheet selama dia bisa maintain revenue, ya kan, get stuck di angka yang sekarang ada, ya kan. Ngapain balance sheet besar-besar, kasih aja dividen kalau macam. Oleh karena itu growth is limited untuk Unilever. Dan my valuation juga banyak yang kejebak di angka 8.000, di 7.000, di 5.000, padahal pada waktu itu saya udah membuat valuation bahwa fair value-nya, intrinsic value-nya itu cuma 1.100. Dan itu terjadi loh, pernah jatuh ke 700 kan ya waktu trading halt kemarin ya kan. Dan sekarang balik lagi ke 1.700-an, menurut saya itu terlalu mahal.
Karena based on my valuation kembali lagi 1.100 gitu loh. Padahal orang banyak bilang bahwa Unilever merupakan salah satu blue chip ya. Ya, blue chip begini, orang banyak kecewa dengan ROE dia. Return on equity-nya kan di atas 100%. Karena volumenya besar, balance sheet-nya kecil, maka otomatis dengan adanya leverage ya kan, ROE-nya meledak. Nah, yang harus dilihat sebetulnya bukan ROE, ROIC, Return on Invested Capital. Iya kan? Nah, Return on Invested Capitalnya ini kalau menurut saya yaitu lebih kecil dibandingkan dengan weighted average cost of capital dia. Jadi makanya sebetulnya ini pressure gitu loh. Artinya apa? Ongkos bisnis dia in term of cost of capital lebih besar ketimbang return daripada capital yang dia pakai. Ini kan harusnya kan rugi ya. Kan jadi yang jangan lihat ROE-nya. Nah, ini banyak sekali investor-investor, trader-trader yang mana ngelihat fundamental hanya dari sisi ROE biasanya. Ini salah. Dari sisi PBV. Ini salah. Nah, jadi sebetulnya fundamental analysis nggak bisa sesederhana nggak itu. Sederhana itu ya kan. Nah, kalau dia ngomong PBV-nya juga ya kan, kalau nggak salah PBV Unilever tuh book value dia cuma 56 loh. Ya. Jadi kalau ngomong PBV itu udah 30 kali lipat. Ya kan, dengan harga 1.700, PI-nya kalau nggak salah 21 atau 22. Jadi in term of indikator yang sangat sederhana, PI dan PBV aja udah mahal gitu loh ya. Nah, apalagi kalau Anda lihat tadi lebih dalam lagi ya kan, bagaimana shrinking dia punya balance sheet ya kan, bagaimana dia bagi dividen 133%, ya kan, artinya kan ya udahlah cash gue buang-buangin gitu kan, karena gue nggak punya something to be used untuk grow. Tapi saat ini banyak yang masih suka Unilever. Katanya, wah turun banyak. Mereka ngelihatnya dari historical price. Iya. Bukan dari bukan dari value. Jadi gini, banyak yang beli di 5.000-an ya kan. Wah, nih mumpung jatuh nih gue averaging down ya kan. Padahal yang harus dilihat kembali lagi fundamental value-nya. Iya. Nah, kemudian kalau gimana dengan ICBP atau Indofood? Sama, ICBP Indofood itu saya bilang satu jenis lah. Saya belum lihat ICBP-nya, tapi kalau Indofood-nya it is worth buying. Oh, oke. Lebih bagusan beli Indofood ya daripada Unilever. Wah, jauh dari valuasi, jauh dari angka 5.600 waktu itu jatuh ke 6.000. Saya bilang sama teman-teman, lu buy nih Indofood. Kenapa Indofood? Pertama, in term of valuation masih too cheap ya. Yang kedua, marketnya juga stay intact ya kan. Dimana semua kalau juga tuh Alfamart tuh kan banyak semuanya bilang berapa puluh persen tuh kan Indofood punya produk ya kan ya. Yang ketiga, yang namanya consumer goods itu jarang duit nyangkut, cash in cash out ya kan, barang keluar duit masuk, barang keluar masuk ya, cash flow-nya cepat gitu kan ya. Risikonya minim ya kan, kredit macet atau receivable macet tuh kayak minim gitu kan. Yang ketiga, itu kan spread all over the countries, dia punya produk ya enggak single buyer gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya dia nih monopoli buat quote unquote dalam arti positif ya, monopoli consumer goods di Indonesia, dari kecap, sabun sampai apa aja ada buatan Indofood. Yang utama dia punya tepung. Iya, apalagi raw material dia nggak bisa diakalin ya kan, artinya supply is guaranteed ya kan, Bogasari ya kan ya. Ya gini ya, harus paham kayak gini-ginian loh. Bisnis modelnya harus paham, financial statementnya harus paham kalau mau investasi saham. Betul. Nah, itulah sebabnya kemarin kita udah ngadain workshop ya. Iya. Dan banyak sekali peserta-peserta yang puas ya, Bro. Banyak, nggak ada yang kecewa satupun juga. Nah, ini memang banyak permintaan lagi nih, Bro. Untuk ada kelas kedua. Wih, cakep. Kira-kira gimana kalau kita buat kembali workshop? Ya oke aja, saya sih sebagai pengajar ready aja ya kan, istilahnya mentransfer apa yang pengalaman saya di capital market yang sudah kurang lebih 30 tahun ya kan, bagaimana memantau satu saham, bagaimana membaca laporan keuangannya, bagaimana melihat market ke depan, ekonomi ya. Itu kan matters a lot. Ya saya kalau diundang untuk ngajar lagi ready banget. Gitu. Dan asiknya lu sudah membuatnya semua simple ya? Udah saya bikin simple. Nah, sifatnya sangat praktis. Anda harus datang bawa laptop karena Anda bekerja dengan Excel. Ya kan? Nah, kita juga bekerja dengan real data. Nanti Anda mau pilih saham apa, setelah diberikan trainingnya, diberikan metodenya, diberikan matriksnya. Misalnya Anda bilang, Pak Ferry, bagaimana kalau saham PTBA? Tinggal klik, lihat laporan keuangan di PTBA di Wall Street Journal. Ya, kita ambil semua angka-angka yang relevan untuk memvaluasi PTBA. Apakah harganya sekarang kemahalan atau kemurahan? Let's discuss it.
Jadi selalu terbuka sama Jadi saya. lu udah diskusi. buatin itu ya, Bro? Udah semua, formatnya udah buatin ada. semacam softwarenya ya? Iya, udah ada. Jadi nggak usah bikin lagi macam-macam. Udah tinggal gampang. Nah, setelah selesai workshop, kebanyakan juga bisa mempraktekkan sendiri. Jadi jangan di cuma rumah. dikenalin istilah-istilah doang. Enggak. Cuman dikasih rumus-rumus Enggak doang, ada. hitung sendiri. Enggak ada. Setelah selesai workshop, Anda mau lihat sama apa aja, tinggal masukin angka-angkanya di dalam template yang saya udah buat. Ya kan, dengan logika yang ada di dalamnya, tentunya tidak asal template ya. Misalnya Anda mau memvaluasi bank, Anda tidak bisa pakai discounted cash flow karena bank bukan manufacturing, ya kan, yang dia nggak ada yang namanya capex berupa mesin, dia nggak ada yang namanya inventory berupa raw material. Jadi harus pakai metode yang lain gitu ya. Misalnya dividen discount model, nggak bisa pakai discounted cash flow. Nah, ini semua nanti saya ajarin. Oke, Gitu. jadi memang banyak banget ya metode-metode. Banyak. Dan tidak selalu cocok dengan setiap industri. Enggak, tergantung bukunya juga, ya kan? Tergantung bukunya. Kita pakai metode yang mana kalau buku kayak begini? Sebab kalau kita pakai satu metode ini udah ngawur ini angkanya, ya kan? Jadi itulah namanya valuasi itu, ya satu asal teman-teman tahu. It is neither science nor art. Jadi bukan science, bukan art, itu craft, kerajinan kita, kerajinan kita latihan. Ya kan, kalau yang namanya craft itu kayak kita membatik ya. Indahnya batik kan karena kita rajin ya membatik setiap hari, kita tahu motif-motif yang bagus. Nah, itulah valuasi. Gitu. Nah, nanti tentu saya ajarkan. Ya. Nah, tapi banyak orang yang berpikir ini kan biasanya untuk belajar seperti ini. Financial analyst itu kan untuk ngambil kuliah lama pasti. Nah, kemudian kalau ngambil CFA juga lama juga. Dan kalau lu cuma 2 hari doang, banyak orang yang khawatir bisa nggak? Bisa. Anda 4 tahun di kampus ngambil manajemen keuangan nggak dapat dari apa yang saya nggak mungkin juga Anda nggak paham membaca laporan keuangan yang benar, apalagi memvaluasi nilai saham perusahaan itu. Saya kan juga dosen ngajar di mana-mana, ya kan, nggak dapat itu S1, ya kan, S2 juga nggak dapat. Dapatnya memang dari pengalaman, ya kan. Nah, kalau saya punya ya memang sebagian besar intisarinya saya ambil dari CFA program dan saya tuangkan ke dalam bentuk yang praktis, nggak ada teori-teorian. Dan sudah lu buat dalam bentuk Excel. Udah saya buktikan dalam bentuk Excel, saya udah bikin dalam bentuk Excel, tinggal teman-teman yang mau ikut langsung dapat Excelnya dari saya, ya kan. Nah, lantas di dalam workshop tadi kita coba, terserah Anda mau ambil saham apa aja, kita valuasi di tempat. Nah, jadi kalau lo bilang tadi, wah Unilever kemahalan, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Nah, ya kan, kita bisa argue. Bisa dibuktikan. Let's argue. Ya, kita yang penting argumennya rasional. Ya nggak asal tebak manggis, ya kan. Ya, memasukkan angkanya juga harus rasional. Ya kan. Kalau ternyata kita masukin angka misalnya bahwa harga wajar Indofood 100.000, itu nggak masuk akal, gitu kan ya. Ya gitu-gitu ya. Nah, di sini rasionalitas matters, ya kan, bukan rumus, tapi how rational you put the numbers. Ya, oke. Jadi bagi para sobat SIP, kalau Anda kepingin belajar lebih detail, memang nggak mungkin ya kita sharingkan di nggak mungkin itu 2 hari YouTube, cuman 30 menit. Nggak mungkin. Harus ini full praktis dan harus tatap muka, harus langsung pakai laptop. Ya, karena kalau enggak pusing ya. Nggak bisa. Ini kalau belajar teori kayak di kampus nggak akan masuk ke kepala gitu loh. Ini kita langsung dengan laptop kita masukin numbers, ada websitenya, the numbers changes, masukin lagi numbers yang baru, practical. Ini langsung. Jadi sebetulnya aslinya 2 hari semalam ini, lu sebetulnya ngajarin bagaimana nginput software. Iya. Sehingga Very simple. Setelah mengetahui Anda metodenya, metode apa yang bisa dipakai, apa yang tidak, matriksnya, rasio-rasionya, tinggal masukin numbers. Tapi untuk ke sana, kita perlu 2 hari untuk memberikan kepada Anda. Iya, itu yang banyak orang mungkin bingung ya, nggak ngerti. Nggak usah bisa 2 hari. Iya, nggak usah. Udah jadi. Jadi semua software. Iya, ini kan based on my experience 30 tahun di capital market, ya kan, sehingga saya bisa mensamarikan apa yang perlu, apa yang tidak dalam praktek, gitu kan ya. Nah, kembali lagi, ini Anda tidak dapatkan di kampus, ya kan. Anda lulus S1 juga, saya yakin belum tentu Anda paham valuasi, gitu ya. Jadi yang saya berikan ini sangat praktis dan real data. Ya. Oke, jadi bagi para sobat SIP yang ingin ikut acara daripada workshop pada Prof Ferry, Anda bisa hubungi link di bawah ini. Acaranya akan diadakan di tanggal 28-29 Juni 2025 ini. Lokasinya di Jakarta, nanti hotel menyusul. Oke, sampai ketemu di acara workshop bersama Prof Ferry Latuhin. Thank you bro untuk podcast hari ini. Thank you. Semoga bermanfaat buat
rekan-rekan Sobat Sip. Oke, sampai ketemu di acara workshop dan sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.